Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian semua yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton. Bagi kalian yang ada di Surabaya, Palangkaraya, Jakarta, dan dimanapun kalian berada, we are so welcome to meet all of you. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, games kita mau yel-yel dulu nih. Udah siap semua? Joy, yes, 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 I'm awesome. Waduh, kayaknya kurang bersemangat nih ya. Sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo. Hello Joy Kids, welcome to Joy Online Service. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much.
bersama-sama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Wuhuu. Kita siapkan kita sama-sama. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ini. Yes God, kami mau jadi serupa dengan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Yes Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kita sama-sama katakan. Kau Tuhanku, Ya Tuhan. yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes, Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Semuanya angkat tangan sama-sama katakan. Kau Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Sekali lagi katakan. Yes, Kau Tuhanku. Tuhanku, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Semuanya kita angkat tangan sama-sama. Yes God, I want to be like you. Kami mau jadi serupa dengan Kau Tuhan. Kita katakan haleluya. Haleluya ya Tuhan. Kami mau jadi seperti Engkau. Haleluya. Yes Jesus, you are our God. Tuhan yang hebat. Haleluya. Semua katakan haleluya. 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 Thank you Jesus. Haleluya. Yes God. Kami mau jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Semua katakan haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Sama-sama katakan. Kau Tuhanku, yang turut bekerja
sebentar kami dengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua siapkan hati kami. Semua anak-anak yang siap katakan amin. Halo semua, setelah kita selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk bermain games. Kali ini kita akan bermain games di mana nanti itu ada box. Di dalam boxnya itu juga ada Lego, teman-teman. Nah, Legonya itu kan boxnya itu kan ada bolongannya. Nah, nanti peserta-peserta ini, 2 orang di depan saya ini nanti akan goyang-goyangin boxnya biar apa? Legonya itu nanti bisa keluar. Nah, paham ya berarti ya? Oke, semua tolong hadap ke belakang semua, tolong biar kelihatan. Oke. Waktunya 30 detik untuk menggoyangkan boxnya biar Legonya bisa keluar. Oke, 1, 2, 3. Ayo. Waduh, ini kayaknya seri. Udah keluar semua belum ini? Oh, masih belum. Ayo lagi, terus. Sampai waktunya habis, lompat. Gini ya boleh. Goyang gini ya boleh. Oke, habis. Oke, karena Evelyn ini Legonya habis duluan, jadi Evelyn yang menang. Untuk Feli sabar dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, bagaimana gamenya teman-teman, seru kan? Nah, kalian juga bisa bermain game ini bersama guru kalian atau di sekolah kalian, bersama teman-teman kalian, dan juga bersama keluarga kalian atau sanak saudara kalian. Thank you guys. Hello semuanya, yes. Welcome ya buat kalian semua. Missnya menyambut bulan Maret. Yes, kita masuk di bulan Maret ya. Dan kita di bulan Maret ini kita mendekati sebuah event yang very important buat semua orang Kristen ya, buat kita semuanya tentunya. Ada banyak event yang important, tapi ini juga one of the most important event buat kita semua ya. Ya, kalau kalian mungkin yang sudah gede pernah bisa lihat baca kalender ya, kalian juga pasti tahu bahwa di end of this month kita akan merayakan Easter. Yes, what is Easter? Itu adalah Paskah, hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Nah, tapi sebelumnya bentar nih ya, kita mau dengerin ini dulu deh. Miss punya pertanyaan. Siapa di sini yang pernah di rumahnya itu menyambut seseorang tamu yang istimewa atau very special? Ya nggak tahu sih ya, mungkin nggak semua pernah, atau mungkin bukan di rumah, maybe at school ya, mungkin in your city, di kota kalian. Mungkin kalian pernah menjadi salah satu orang yang ikut menyambut. Missnya pernah ya, pada waktu itu Missnya masih SMP. Nah, waktu itu ada sebuah event di mana kita itu kedatangan Bapak Presiden di Surabaya ya. Jadi Missnya itu ikut yang namanya pokoknya yang jadi kita duduk rame-rame, banyak orang ya, anak-anak SMP semua. Lalu kita tuh kayak pegang sebuah paper. Jadi kita tuh diajakin untuk buka tutup. Nah, ternyata paper ini bisa disatukan lalu untuk membuat tulisan pokoknya ya, warna-warna gitu. Nah, itu adalah salah satu event penyambutan Bapak Presiden waktu itu. Udah lama sekali sih ya. Nah, mungkin gitu ya, kalau kita ngomong presiden ya, kita kan sedang lagi dalam masa pemilu nih ya, bulan kemarin ya. Buat kakak-kakak kita mungkin yang udah 17 tahun ke atas ikut pemilu, kalau kita belum bisa, but it's okay ya. Nanti ada momennya kita juga bisa pilih. Nah, biasanya ya, kalau kita menyambut orang yang special atau important ya, mungkin nggak harus Bapak Presiden kali ya, di rumah kita mungkin kayak grandma kita itu spesial buat kita. Apa yang kita persiapkan? Kita prepare something yang juga spesial tentunya ya. Kita mungkin parents kita siapin makanan yang mereka jadi favorit mereka, atau mungkin parents kita atau kita sendiri mungkin kita siapin kayak gambar-gambar atau signage atau apapun yang menyambut orang yang kita anggap spesial ini. Nah, mungkin juga selain itu misalnya nih ya, kalau mungkin di luar di sekolah mungkin ya, kita mungkin selain siapin makanan, tapi kita mungkin juga siapin dekorasi gitu ya. Kita dekor tempat-tempat kita, atau mungkin kita siapin performance, singing performance kayak music performance, atau apapun. Pokoknya kita prepare, kita siapkan semua yang terbagus dan terbaik untuk menyambut tamu kita yang istimewa ini ya. Nggak mungkin kalau kita nyambut tamu istimewa udah kita biarin aja, udah pokoknya dia masuk ya udah dibukain pintu, disuruh duduk-duduk di situ, nunggu-nunggu sendiri, ngomong-ngomong sendiri.
sendiri, nggak mungkin ya, kita pasti udah prepare semua yang istimewa. Atau mungkin kita pernah mempersiapin surprise birthday party gitu ya. Kita mau surprise orang-orang yang kita sayangi lagi birthday, kita bikin surprise gitu ya. Kalau kita bikin surprise juga pasti gitu ya kan, kita prepare something yang special, kita prepare bikin cake-nya, kita prepare mungkin decoration atau apapun. Dan biasanya di sebuah party atau sambutan itu ada ini ya, Missnya bawa ini nih ya. Oke, semoga ini bisa berfungsi dengan baik. Saya tidak tahu bagaimana fungsinya. Saya tidak tahu bisa tidak. Nah, surprise ya kan, itulah ya, ini namanya konfeti ya, biasanya digunakan di party-party dan untuk bikin surprise. Tapi hari ini kita akan lihat something yang different ya, orang-orang itu menyambut seseorang tamu yang very special and istimewa, tapi mereka nggak waktu itu belum ada konfeti ya, jadi mereka menebarkan hal yang berbeda. Oke, kita akan lihat apa yang mereka tebarkan atau mereka istilahnya buang-buang di jalan gitu istilahnya gitu ya. Nah, pada waktu itu adalah momennya ketika Tuhan Yesus itu sudah mendekati mau ditangkap dan disalib. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu ada di dekat Yerusalem ya. Mereka tiba di Betfage di Bukit Zaitun. Dan di situ Tuhan Yesus bilang sama dua muridnya ya, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan segera di sana kalian akan melihat seekor keledai terikat bersama anaknya. Lepaskanlah keduanya, bawa sini ya, bawa kemari. Kalau ada yang tanya, kenapa mau diapakan? Terus jawab aja, Tuhan memerlukannya. Maka orang itu, jadi istilahnya orang yang tanya itu akan bilang, oke, nggak apa-apa gitu ya, boleh dibawa gitu ya. Oke. Nah, begitu juga itu yang dikatakan, demikianlah apa yang dikatakan oleh Nabi sebagai berikut, katakanlah kepada Sion, rajamu sedang datang kepadamu, ia rendah hati dan menunggang seekor keledai, seekor anak keledai yang muda gitu ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk ngambil keledai, dan kalau ditanya orang kenapa diambil keledainya, Tuhan bilang Tuhan memerlukannya. Sehingga cerita sesuai apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya, mereka bawa keledai itu, lalu mereka alasin punggung keledainya ya, pakai kain, pakai jubah mereka. Karena zaman itu kita waktu mereka nggak pakai baju seperti kita gini, mereka pakai jubah. Lalu Tuhan Yesus naik ya. Di sana waktu Tuhan Yesus naik, dia jalan menuju ke Yerusalem, waktu Tuhan Yesus mau masuk, banyak orang itu juga itu ya, mereka membuang-buang atau menebarkan jubah-jubah mereka di jalanan. Dan juga ada orang yang ini yang ngambilin pohon, ranting pohon ya. Waktu itu pohonnya yang digambarkan adalah pohon palem gitu ya. Pohon itu ditebar-tebarkan di jalan ya untuk menyambut sang tamu yang very special dan istimewa. Ini yang mereka katakan. Jadi waktu mereka nyambut tuh nggak cuma nebar-nebar, mereka juga teriak-teriak ya. Kalau kayak tadi kita nyambut pakai konfeti dan suaranya pop. Ini mereka bilang gini, hidup anak Daud, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan, pujilah Allah yang maha tinggi. Dan jadi pada waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, wah seluruh kota itu jadi heboh banget ya. Mungkin kalau sampai ada, mungkin kalau di waktu itu ada kembang api, bahkan mereka mungkin juga akan istilahnya menyalakan kembang api gitu, nyambut dor-dor kayak kita nyambut tahun baru gitu ya. Nah, lalu orang-orang tuh tanya di sekitar kota itu, siapa ini, siapa? Lalu ada yang jawab, dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dan pada waktu itu banyak sekali orangnya yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka begitu heboh dengan suasana pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini ya, pada waktu itu apa yang ditebar-tebarkan oleh orang-orang itu? Gampang sekali pertanyaannya ya. Yes, mereka menebarkan apa? Jubah dan juga ranting daun. Nah, tapi kenapa kok mereka lakukan itu? Karena apa? Mereka happy banget karena Tuhan Yesus datang ke situ, ya. Mereka happy karena mereka menyambut tamu yang menurut mereka sangat istimewa. Karena apa? Pada waktu itu kalau kita pernah dengar ceritanya, Tuhan Yesus itu sering sekali menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya kan? Jadi orang itu nyambut dengan begitu gembira dan begitu luar biasa heboh. Nah, kenapa sih kok mereka itu sampai memuji-muji Tuhan seperti itu ya? Mereka teriak-teriak, ini adalah apa? Hidup anak Daud diberkati. Pokoknya mereka sampai istilahnya itu kalau dalam bahasa terjemahan lamanya mereka itu bilang Hosana. Jadi mereka itu kayak wah, ini yang apa tuh dipuji-puji. Mereka memuji Tuhan begitu luar biasa. Karena apa? Mereka itu lagi dalam euforia, kayak mereka itu lagi dalam suasana
semua orang lagi heboh, ikut-ikutan gitu ya. Jadi banyak banget yang ikut-ikutan. Padahal yang ikut-ikutan ini nanti mereka juga akan ikut-ikutan teriak-teriak yang berikutnya. Salibkan dia, salibkan, itu orang yang sama. Jadi mereka itu orang yang mudah terpengaruh suasana ya, ikut euforia, pokoknya semua lagi heboh, ikut heboh. Kalau mungkin kita bingung apa itu euforia. Mungkin ya kita nggak tahu misalnya kalian ngerti atau enggak. Kalau zaman dulu orang melek atau mungkin zaman dulu, kalau sekarang pun masih ada ya, World Cup. Pernah dengar World Cup? Ya, di World Cup itu kita sekalipun ya, misalnya nggak pencinta bola, tapi kalau ada World Cup, semua kita itu heboh dengan World Cup ya, karena itu adalah istilahnya pertandingan dunia gitu ya. Jadi semua heboh, entah mungkin beli merchandise-nya, entah beli kotak pensilnya, atau beli kaosnya untuk dipakai pada waktu nonton World Cup. Bahkan ada kafe-kafe, restoran-restoran yang ngadain nobar ya, nonton bareng. Untuk apa? Merayakan euforia dari World Cup ini. Padahal apakah mereka bisa ke situ? Apakah mereka juga benar-benar orang yang pencinta bola? Enggak juga gitu ya. Tapi itu karena euforia ya, memeriahkan suasana. Atau mungkin suasana yang lokal kali ya, apa ya kalau lokal ya, pertandingan, mungkin konser ya, konser Coldplay. Mungkin nggak kita semua suka Coldplay atau kita mungkin nggak tahu apa itu Coldplay, tapi seandainya kita diajak nonton, kita juga pasti akan terpengaruh euforia dari konser itu, gitu ya. Waktu kita ke sana, kita akan ikut teriak-teriak, angkat tangan. Karena apa? Kita merasakan suasana di sekitar kita semua lagi heboh. Begitu juga dengan orang-orang yang memuji Tuhan pada saat itu. Ya, mereka juga merasakan suasana orang yang sekitarnya lagi heboh. Akhirnya mereka juga ikut. Nah, pesannya buat kita apa sih hari ini? Hari kita diajak ini untuk praise God in every situation ya. Bukan karena tetangga kita, teman kita lagi heboh, praise God, kita juga ikut. Atau karena kita lagi happy, ya kita habis dapat banyak hadiah, kita habis birthday, kita lagi mungkin habis angpauan bulan kemarin, uang kita lagi banyak, lalu kita praise God, bukan. Tapi kita mau diajak sama-sama praise God in every situation. Artinya apa? Kita praise God, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, nggak karena situasi, tapi apapun yang terjadi, ya entah mungkin kita lagi sakit, ataupun mungkin kita lagi sedih, atau mungkin kita lagi baper sekalipun, kita tetap sama-sama mau praise God. Ya kita nggak peduli mungkin kita entah kita lagi hungry, ya kalau lagi lapar kan bawaannya emosi, tapi kita mau sama-sama tetap praise God in every situation. Bukan karena kita dapat reward, atau ntar mungkin di sekolah minggu atau di Joy dibilang sama missnya atau misternya, kalau kamu memuji Tuhan dengan baik nanti dapat ice cream gitu ya, atau mungkin tadi dapat coklat atau dapat reward gitu ya. Tapi enggak, bukan karena itu, tapi kita mau sama-sama belajar hari ini ya. Kita nggak mau kayak orang-orang yang tadi dulu ya di Yerusalem, mereka yang cuma karena euforia atau suasana aja mereka menyembah Tuhan, tapi kita mau sama-sama ini praise God in every situation. Sumber kebenaran kita hari ini adalah praise God in every situation. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Or in English, Matthew 21 verse 1 until 11. Dan ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Or in English, 1 Thessalonians 5 verse 18. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ibadah kami sudah selesai Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap bersyukur Tuhan. Berkati firman ini supaya kami bisa meneladaninya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami dalam kesehatan maupun pekerjaannya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan. Haleluya, amin. Oke, ibadah minggu ini sudah selesai. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, komen yang positif, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you next week.